adalah umat yang satu. Tapi kalau kita melihat kepada kaidah bahasa Arab atau kaidah bahasa Al-Quran, maka diartikan sesungguhnya dahulu itu adalah manusia adalah umat yang satu. Jadi dahulu itu manusia itu bersatu. Dahulu. Dari mana? Dari kana. Kana itu artinya dahulu manusia umatan wahidah, umat yang satu. Maksudnya umat yang satu itu, Pak, bukan satu orang, bukan. Ya. Dari mana? Kita lihat dari umat. Kalau umat itu namanya banyak, ya. Nah, umat ini bersatu. Dahulu umat itu bersatu dalam satu kepemimpinan. Maka yang dimaksud ayat ini, ayat kana nasu umatan wahidah itu siapa? Kira-kira siapa? Nabi Adam. Nabi itu benar sekali ngomong, coba. Dahulu itu umat bersatu dalam satu kepemimpinan. Kapan itu? Diawali dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Nuh alaihis salam. Itu riwayat yang disederhanakan, tafsir-tafsir yang diriwayatkan itu yang dimaksud kana nasu umatan wahidah adalah Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Kenapa dinamakan umat yang selalu bersatu? Karena memang dia hidup dalam satu kepemimpinan, dalam satu kenabian. Dan jarak Nabi Adam sampai dengan Nabi Nuh ini adalah asrotu kurun. Berapa? Asrotu kurun. Asrotu kurun 10 abad. Hah? Apa? Itu benar, 2 kali benar kan? Tuh tadi Adam benar, sekarang kurun itu abad. Jadi kurun itu artinya abad. Asrotu 10. Asrotu kurun berarti 10 abad, sama dengan 1000 tahun. Tuh. Ya. Dari Adam sampai Nabi Nuh itu ada berapa nabi? Iya. Sampai Nabi Nuh itu ada berapa nabi? Adam sampai Nuh. Adam sampai Nuh 3. Ada lagi yang mau nyebut? 3 inilah yang Allah katakan nahnu nakussu alaika ahsanal qasas. Nakussu alaina. Nakussu alaina. Yang kami ceritakan, yang kami gambarkan, yang kami tuliskan dalam Al-Quran, jarak Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu ada 3 nabi, yaitu Adam, Idris, Nuh. Sementara nabi itu ada la tuksus alaina, la naksus alatus, la naksus alaina. Dan ada para nabi yang tidak kami ceritakan kepada kalian. Jadi nabi yang diceritakan kepada kita ini jumlahnya berapa? 25. Yang tidak diceritakan? Iya, 24 ribu nabi. Itu la naksus alaina, tidak kami ceritakan di dalam Al-Quran. Maka jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh yang naksus itu 3 orang, ya, atau 1 orang yaitu Idris lah, biar gampang, ya. Jadi jaraknya kan berarti 1 ya, 1. Nah, yang kami ceritakan di dalam Al-Quran itu 1. Lam naksus alaina berapa? Lam naksus alaina itu baina yakunu baina Adam wa Nuh asrotu anbiya. Asrotu berapa? 10 nabi. Tuh. Jadi Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu 10 nabi.
Dan usianya anak-anaknya Nabi Adam itu berapa tahun? Anak-anaknya itu Ribuan. ribuan itu bisa 2000, 3000, maksudnya apa gimana? Iya. Bisa 2000, bisa 3000. Apa sekitar mendekati 1000 dan lebih 1000 atau bagaimana? Ribuan itu kan, kalau ribuan itu biasanya mentok sampai 9000 atau 10.000. Sebelum masuk jutaan itu namanya masih ribuan. Berapa kira-kira yang lebih mendekati ribuan itu? 2000, 3000, 4000 atau 5000 usianya? 1000. Jadi anak-anaknya Nabi Adam ini, ya, anak-anaknya Nabi Adam itu sekitar 1000. Ada yang 1500, ada yang 1200, ada yang 990, ada yang 950, ada yang 800. Nah, sementara Adam sendiri usianya berapa? Ada? Wih, kayak orang sekolah ini, anak mudanya pada mikir gitu ya. Memang kita ini kadang-kadang sekolah juga, jangan sekali-kali dengerin aja tahu usia itu. Berapa Nabi Adam? Nabi Adam usianya di dunia ini berapa tahun? 700.000 tahun. Di dunia usia Adam 700 tahun. Itu 700 tahun. Dan usia anaknya sekitar 1000 tahun. Dan Allah sampaikan setiap 100 tahun maka kami turunkan nabi yang baru. Berarti ada berapa nabi? 10 nabi. Karena usianya jaraknya itu asratu kurun, 10 abad. Berarti 100 tahun nabi lagi satu, nabi lagi, terus sampai dengan nabi. Maka wajar kalau ini dikatakan umatan wahidah. Ya, maka setelah itu hancur lagi, bubar lagi, berantakan lagi, ya. Nabi kan sudah selesai sampaikan, karena Bani Israel itu dipimpin selalu oleh seorang nabi terus menerus. Maka sampailah kepada Nabi setelah Nuh adalah Ibrahim. Nah, Ibrahim ini mengawali lagi, mengajak umatnya untuk menjadi umatan wahidah. Nabi Ibrahim ini diutus oleh Allah di tengah-tengah kaum yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Namrud. Namrud ini, kalau menurut sabda Rasulullah, hadis Rasulullah SAW, ya, jadi ada 4 orang kaya di dunia. 4, ya. Yang 2 itu Muslim, yang 2 ini kafir. Yang kafir itu siapa? Korun 1. Yang kedua? Saya ikut-ikutan aja nih. Tadi siapa yang bilang Korun? 1 adalah Namrud. Yang kedua? Bukan mandu apalagi. Dicatat. Ya nggak usah dicatat, orang baru kemarin kok. Net bukan Nizar atau Buhtanun Nasor. Ya, Buhtanun Nasor. Ini orang kafir yang dikasih Allah kekayaan. Jadi yang pertama Namrud bin siapa? Katanya kemarin dengerin. Namrud bin Kan'an bin Sis, Kan'an bin Nuh. Jadi cicit-cicitnya Nabi Nuh. Cuman silsilahnya gennya gen Kan'an. Kan'an inilah yang menolak ajaran Islam. Tuh. Yang kedua Buhtanun Nasor, ya, yang nantinya tinggal di Babylon itu, ya. Nah, ini orang terkaya di dunia tapi kafir. Nah, yang Muslim siapa? Sulaiman. Yang kedua orang kaya.
Yang dahulu itu kaya itu siapa? Sampai sekarang boleh lah sebutin lah kalau yang ada. Raja itu. Abdurrahman bin Auf. Raja. Abdurrahman bin Auf. Apa lagi? Daud dapat warisan Sulaiman. Daud mewariskan Sulaiman. Oh Daud, oh iya Nah, Sulaiman warisan Daud. yang disebut dulu adalah Sulaiman. Jadi orang kaya pertama adalah Sulaiman yang muslim ya. Yang kedua adalah Dzulqarnain itu gelar ini, gelar. Apa artinya Dzulqarnain itu? Dzulqarnain. Dzul itu mempunyai, Qarnain itu apa? Dua kurun, dua masa, dua periode, dua kekuatan. Ada yang mengartikan begitu. Tapi secara mayoritas kurun itu artinya tanduk. Ya. Pemilik dua tanduk. Jadi mahkotanya ini lambangnya dua tanduk. Nah, maka kalau kita cari-cari ini, Dzulqarnain ini luar biasa. Banyak orang karena ini kan gelar. Ya, nama aslinya ini siapa? Banyak orang mencari-cari. Di antaranya mereka merumpamakan bahwa Dzulqarnain itu adalah nama aslinya siapa namanya? Alexander The Great. Alexander the Great. Ya. Ada juga yang mereka condong bahwa Dzulqarnain itu adalah Cyrus the Great. Nah, tapi setelah kita cek di dalam Al-Quran, artinya bukan saya ngecek, kita lihat dalam sejarah Al-Quran itu, kita lihat siapa sih yang tadi dinamakan siapa? Alexander the Great. Itu ternyata dia itu adalah orang yang beragama bukan monoisme, tapi paganisme. Jadi dia beragama itu kepada sang dewi-dewi, kepada sang dewa-dewa. Maka Dzulqarnain itu berpuasa cuma berapa tahun? Jadi raja itu 13 tahun tapi bisa menembus langit Sabtuju. Ya, itu yang dibikin sejarah secara mistis, ya. Dan bisa menyelami lautan ke dalam Sabtuju. Memang ini sejarahnya Dzulqarnain ini luar biasa, ya. Jadi ada 80 versi tentang Dzulqarnain ini, tentang Dzulqarnain itu. Ada 80 versi dan 24 bahasa. Coba, ada bahasa Yunani, ada Suryani, terus Yamani, bahkan sampai ada termasuk yang bahasa Melayu kuno, hanya ingin menjelaskan tentang Dzulqarnain. Nah, maka kita hari ini jangan begitu mudah menerima saja, karena banyak orang-orang sekarang itu mengasih nama anaknya adalah Iskandar. Ya, padahal di Al-Quran tidak ada sebut satupun kata yang bernama Iskandar. Ada kan dalam Al-Quran? Tapi kita kadang-kadang, padahal Iskandar itu menisbat tadi kepada seorang raja yang bernama Alexander the Great. Ya, orang yang angkuh, orang yang sombong, ya. Bahkan dia pernah mengaku sebagai Fir'aun. Karena apa? Dia pernah pergi ke Mesir dan dia berguru kepada seorang Ra yang keturunan Ses, maka dinamakan Ramses. Ramses itu asalnya dari Ra dan Ses. Ra itu dewa matahari, Ses itu adalah silsilahnya Ses. Nah, dia pernah berguru kepada Ramses, maka dia pernah menobatkan dirinya sebagai Fir'aun, sebagai raja. Itu Dzulqarnain. Itu tadi Alexander the Great. Mungkin nggak Dzulqarnain itu sebagai Alexander the Great? Dibantah. Ya, coba kita belajar. Kita lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat surat 18 ayat 83, 84, 85, 86. Coba dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. Dan mereka akan bertanya kepadamu, yakni orang-orang Yahudi, tentang Dzulqarnain, yang namanya adalah Iskandar di sini. Dia bukan seorang nabi. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian mengenainya atau tentang kisahnya. Innama makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan kepadanya di dalam menghadapi segala sesuatu, yaitu keperluannya, di jalan untuk mencapainya.
Fa'atba'a sababa, maka dia pun menempuh suatu jalan. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamimati wa wajada indaha qauma. Qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ, di laut itu, segolongan umat, yaitu orang kafir. Kami berkata, wahai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Berkata Zulkarnain, adapun orang-orang yang aniaya, orang-orang musyrik, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Robnya, lalu Rob mengazabnya dengan azab yang tiada taranya. Baik, sampai segitu dulu. Ya. Jadi dahulu juga ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ada umatnya yang bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, tolong jelaskan kepada kami kisah tentang Dzulqarnain. Iskandarnya nggak ada, itu yang mengartikan mendepak gitu. Ya, Jalalun. ya. Ternyata apa di situ? Dzulqarnain adalah orang yang diberikan yumakkina, sebuah kekuasaan, sebuah tempat tinggal, kerajaan yang luar biasa. Maka suatu ketika beliau disuruh berjalan kemana? Ke ujung di mana Dzulqarnain itu sampai mendapatkan suatu tempat. Di situ tempatnya matahari tenggelam. Ya, di mana? Di suatu daerah yang lumpurnya hitam. Ujung paling barat itu. Maka kalau sekarang dinamakan apa itu daerah apa? Laut hitam, atau bahasa Inggrisnya apa? Hah? Nah itu saya ngapalin gitu tuh susahnya luar biasa. Apa laut hitam itu? Black itulah, pokoknya black itu. Ya, sampai ke ada sekarang itu daerah namanya laut hitam. Laut merah juga ada di Mesir. Ya, laut hitam di mana? Yaitu perbatasan ujung di mana matahari tenggelam. Itu Dzulqarnain jalan sampai daerah kekuasaan barat sampai ke sana. Dan di sana menemukan sebuah kaum yang mana kaum itu tidak beriman kepada Allah. Apa yang Allah sampaikan kepada beliau Dzulqarnain? Silahkan mau kamu azab atau kamu diberikan maaf. Akhirnya sang Dzulqarnain memberikan isyarat kepada mereka, barang siapa yang berbuat baik kepada Allah, Allah akan beri balasan yang baik, jannah. Dan barang siapa yang tidak mau berbuat baik, maka Allah akan berikan balasan kepada mereka adalah siksa. Maka batal nisbat Dzulqarnain kepada Alexander the Great. Ya, batal nggak? Batal. Baik, ayat berikutnya. Hatta idza balagha matli'a syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbitnya matahari, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat. Mereka adalah bangsa Junus atau orang-orang Indian, yang kami tidak menjadikan bagi mereka dari sinarnya, yaitu sinar matahari, sesuatu yang melindunginya. Terus sampai perintahkan ke jalan lain. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubara. Demikianlah dan sesungguhnya kami meliputi terhadap semua apa yang ada padanya dengan ilmu kami. Summa atba'a sababa, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain. Hatta idza balagha baina sadaini wajada min dunihima qauman la yakadu yafqahuna qawla. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah bendungan, dia mendapati di hadapan kedua bendungan itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraannya atau bahasanya. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sada.
Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding di antara kami dan mereka?" Baik, sampai di situ dulu. Jadi setelah Dzulqarnain jalan sampai ke barat, sampai ke tempat yang dinamakan Laut Hitam, maka fattaba'u sababa. Beliau diperintahkan untuk jalan lagi sampai kemana? Sampai Kalia, sampai Dzulqarnain itu mendapatkan di situ matahari terbit di ujung, berarti ujung paling timur. Di mana pada saat itu Asia paling timur? Yaitu daerah kira-kira Rusia lah di sana. Nah, setelah dari sana beliau suruh jalan lagi, menempuh jalan yang lain. Ke timur sudah, ke barat sudah. Tinggal kemana? Kalau enggak ke selatan, ke utara. Mungkin enggak ke selatan. Kita cek dulu. Dzulqarnain itu berkuasa di suatu kerajaan yang kita kenal negara Persia, kekuasaannya. Dan itulah kekuasaan beliau. Kekuasaannya beliau itu bukotanya Persia. Dan sebelah selatannya lagi adalah lautan. Mungkin nggak ke situ? Nggak mungkin. Berarti yang paling tepat adalah ke utara. Ya, maka yang dimaksud ayat itu beliau melangkah menuju ke jalan yang lain, beliau berjalan ke langkah utara. Dan di sana di tempat utara lah itulah ya banyak orang-orang yang didapatkan, orang yang namanya nomaden. Monamed. Hah? Pindah-pindah itu. Monamed, nomaden, terus orang yang nggak mau tinggal itu, ya. Jadi dia hidupnya itu kalau seumpama ke Karamuti dia bikin tenda, setelah ngerampok pindah lagi ke Cijundi. Nah, itulah namanya. India. Itu yang dinamakan suku Mongolia atau barbar atau Yajud Ma'jud. Tuh. Maka disitulah kata Allah, ya, kamu buatlah sebuah dinding. Karena pada saat itu orang-orang yang hampir saja tidak bisa menguasai bahasanya itu minta tolong kepada Dzulqarnain untuk dimintakan sebuah dinding atau benteng agar orang-orang barbar tadi Mongolia ini tidak menyerang kepada kaumnya. Terusin, kayaknya ini banyak tahu nih. Kayak seneng buat sejarah juga ya. Ya, coba terusin. Sampai di situ terus bagaimana? Hah? Ini nanti kalau nggak ada sering terusin sejarahnya itu. Ya. Nah, disitulah akhirnya setelah membentuk sebuah dinding, hari ini kan versinya macam-macam. Bahwa yang dimaksud bentengnya Dzulqarnain itu adalah apa itu yang ada di Cina itu tembok Cina. Mungkin nggak, kita nggak bisa mengatakan mungkin dan tidak mungkin kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran. Kita akan menjawab apakah sebenarnya tembok benteng itu, bentengnya Dzulqarnain itu adalah tembok Cina. Atau justru yang tadi disampaikan itu, di situ ada dua buah gunung yang mana beliau itu menancapkan ya, apa namanya? Paku-paku besinya ya, yang terbuat dari apa? Maka nanti kita akan memilih yang benar yang mana. Sebenarnya yang dibangun oleh Dzulqarnain itu tembok Cina apa yang ada di Uzbekistan tadi itu? Nah, Uzbekistan. Ayat berikutnya. Qala ma makkani fihi rabbi khairu fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Dzulqarnain berkata, apa yang telah dikuasakan kepadaku oleh Rabbku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qalan fuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrig alaihi fitra. Berilah aku potongan-potongan besi sehingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Dzulqarnain, tiuplah api itu hingga apabila besi itu menjadi merah. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Baik, sampai di situ. Jadi ternyata jelas jawabannya. Ketika Allah memberikan kekuasaan kepada Dzulqarnain, dan di saat Dzulqarnain diminta untuk membangun sebuah benteng oleh warga yang tertindas tadi oleh kaum barbar atau Ya'juj Ma'juj, maka apa permintaan Dzulqarnain? Atuni hadid,
datangkan kepada kami hadid, besi yang akan diolah, yang akan dipatri dengan atuni urufai, yaitu tembaga. Jadi bentengnya ini yang dibangun oleh besi dan tembaga. Sementara benteng Cina dibangun oleh batu dan pasir-pasir atau tanah. Berarti yang hari ini orang condong ke arah sana itu ya menunjuk bahwa bentengnya Dzulkarnain adalah tembok Cina, batal kalau berdasarkan Al-Quran. Tapi yang dimaksud adalah sebuah bangunan besi yang dipatri dengan tembaga itu adanya di perkiraan itu pergunungan-pegunungan yang ada di daerah Uzbekistan sana. Walaupun sekarang sudah nggak tampak, dengan jelas, tapi 1-2 besinya yang kokoh itu masih tertancap. Karena apa? Sekarang disitulah akhirnya di atasnya dibangun sebuah lintasan seperti kalau di sini Pantura lah ya, jalan nasional. Jadi sekarang udah nggak bisa disaksikan kecuali orang-orang yang paham dengan sejarah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya memang Allah katakan di ayat berikutnya begitu, coba. famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka mereka tidak dapat mendakinya dan mereka tidak dapat pula melubanginya. Ya. Qala hadza rahmatun min rabbi wa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Dia berkata, ini adalah rahmat dari Rabbku. Maka apabila sudah datang janji Rabbku, dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Rabbku itu adalah benar. Iya, jadi setelah dibangun, manfaatnya tidak ada satu orang pun yang bisa melubangi dan tidak ada yang bisa menembus naik ke atas, saking kuatnya, coba. Ya, memang pada saat itu zamannya Dzulkarnain itu adalah zaman besi. Beda dengan zamannya Sulaiman. Zamannya Musa. Kalau Musa itu adalah zamannya zaman perunggu. Ya, jadi mereka serba perunggu. Tapi kalau zamannya Dzulkarnain adalah serba besi. Maka dikatakan Dzulkarnain itu zaman besi. Karena Allah itu selalu mempermudahkan kaumnya, maka yang Allah perintahkan al-hadid, ya, datangkan kepada kami besi potongan-potongan dan datangkan kepada kami leburan tembaga untuk kami aduk, katakanlah ya diolahlah dengan bahasa mereka sampai orang barbar itu nggak bisa naik dan nggak bisa melubangi. Jadi kalau manusia udah nggak bisa, tapi kehendak berikutnya apa? Tadi itu nanti suatu ketika akan dihancurkan atas kehendak Allah. Maka sekarang udah nggak ada kecuali besi-besi. Nah, itulah gambaran orang yang dikasih kekuasaan oleh Allah dan dijaga oleh Allah ya, sampai segitu kayanya, tapi hartanya tetap diperjuangkan.